Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan terkait inovasi pada pengaruh plasma spray dengan kandungan atsiri terhadap rasa kantuk. Dengan dosen pembimbing yaitu Pak Ferianto M. Kep. Sebelumnya saya selaku moderator yaitu Dita Putri Pratami dan ini anggota kelompok 3 yaitu ada Kakak Abdurrahman, Devita Ika, Anggraini Sasi, Afrida, Krisnina BR Pasaribu, Umi Masyito, Khairunisa, Bunga Fatika, Cici Meisi, Eva Putri, Devi, dan Dewi Sekar. Untuk learning outcome-nya di sini ada sampai bab 5 yaitu pertama kan ada pendahuluan, latar belakang tujuan, bab 2 itu ada pembahasan analisis dari situasi, rumusan masalah, bab 3 ini ada rancangan inovasinya, bab 4 evaluasi, dan bab 5 penutup. Baik, lanjut saja untuk rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bab satunya, yaitu ada pendahuluan. Untuk latar belakangnya, dalam dunia pendidikan, terutama di bidang keperawatan yang menuntut konsentrasi dan juga pemahaman pendalam, banyak siswa dan tenaga kesehatan menghadapi tantangan berupa rasa kantuk yang dapat mengganggu proses pembelajaran dan kinerja. Konsumsi kafein yang berlebihan dapat mengakibatkan efek samping seperti kecemasan, gangguan tidur, serta peningkatan denyut jantung, di mana ini bisa beresiko pada kesehatan jika dikonsumsi secara berlebih. Inovasi dalam bentuk face mist spray yang mengandung atsiri serai disolusikan sebagai solusi praktis dan juga efektif untuk menghilangkan rasa kantuk, di mana face mist spray ini dirancang untuk memberikan efek segar secara langsung yang disemprotkan ke wajah dengan efek menyegarkan dari atsiri serai dapur, di mana face mist ini diharapkan mampu memberikan peningkatan kewaspadaan secara instan tanpa memberikan efek samping yang berlebih. Next. Kemudian di sini ada tujuannya untuk yang pertama yaitu menilai tingkat kantuk yang dialami oleh mahasiswa keperawatan selama perkuliahan di kampus 2 Universitas Jenderal Matiani, Yogyakarta. Kemudian yang kedua, kita mengevaluasi efektivitas dari penggunaan face mist ini yang berbahan atsiri serai dapur sebagai solusi praktis untuk mengatasi rasa kantuk pada mahasiswa keperawatan. Next. Baik, untuk bab 2 di sini ada pembahasan untuk yang A, analisis situasi. Untuk lokasi observasi kita laksanakan di kampus 2 Universitas Jenderal Matiani Yogyakarta, di mana jumlah partisipasinya yaitu mahasiswa keperawatan semester 1, 2, 3, semester 1, 3, 5, dan 7, di mana yang memiliki perwakilan 5 per mahasiswa sebagai perwakilan setiap angkatan ketika dilakukan observasi. Jadi jumlah partisipasi pada saat observasi adalah 20 orang mahasiswa pada prodi keperawatan. Untuk waktu observasinya Selasa 5 November 2024. Kemudian untuk instrumennya, observasi dilakukan secara langsung di kelas selama proses perkuliahan dan dilanjutkan dengan mengisi kuesioner dan disebarkan melalui Google Form. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, yang pertama, jelaskan apa yang Anda lakukan selama observasi pada kelompok yang dipilih. Kelompok kami melakukan observasi langsung terhadap mahasiswa keperawatan di kelas A dengan cara mengamati mereka selama proses perkuliahan berlangsung serta mengajukan beberapa pertanyaan singkat setelah perkuliahan. Dari hasil observasi awal, sering merasa ngantuk di kelas. Berdasarkan temuan ini, kelompok kami memutuskan untuk melanjutkan identifikasi masalah dengan cakupan partisipan yang lebih luas, yakni mengamati mahasiswa keperawatan dari seluruh angkatan, seperti semester 1, 3, 5, dan 7. Tujuan observasi lanjutan ini adalah untuk mengetahui apakah masalah serupa juga terjadi pada angkatan lainnya. Proses observasi dilakukan menggunakan kuesioner melalui Google Form yang disebarkan ke setiap angkatan dengan jumlah partisipan antara 5 hingga 10 orang sebagai perwakilan dari masing-masing angkatan. Untuk yang kedua, apa saja masalah kesehatan yang Anda temukan pada saat observasi pada kelompok yang dipilih? Berikan data beserta penjelasannya. Baik, berdasarkan
Observasi lanjutan yang telah kami lakukan dari total 20 partisipan yang mengisi kuesioner, diperoleh hasil bahwa sebagian besar mahasiswa menghadapi berbagai kendala selama perkuliahan. Sebanyak 35,7% mahasiswa sering merasa ngantuk di kelas. Sementara 28,6% lainnya mengalami kesulitan dalam manajemen waktu. Selain itu, 28,6% mahasiswa juga melaporkan merasa cemas waktu mengalami ansietas. Sedangkan 7,1% mahasiswa menyatakan tidak menghadapi masalah-masalah tersebut. Baik, ini untuk selanjutnya gambar yang 35,7% warna merah itu mengantuk atau pola tidur terganggu. Untuk yang warna kuning, 28,6% itu cemas atau ansietas. Yang hijau 7,1% itu tidak ada masalah tersebut. Untuk yang biru 28,6% itu sulit manajemen waktu. Untuk yang ketiga, masalah kesehatan apa yang menjadi prioritas masalah? Jelaskan alasannya. Berdasarkan hasil observasi, prioritas masalah kesehatan yang perlu diperhatikan adalah sering merasa mengantuk di kelas, yang dialami oleh 35,7% mahasiswa. Alasan utama kelompok memilih masalah ini sebagai prioritas adalah karena rasa kantuk yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan penyerapan materi semasa perkuliahan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada prestasi akademik dan kualitas pembelajaran. Selain itu, rasa kantuk bisa menjadi tanda kurangnya kualitas tidur atau masalah kesehatan lainnya, seperti kelelahan atau stres berlebihan. Apabila tidak ditangani, hal ini dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental mahasiswa secara berkelanjutan, sehingga mengganggu dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu solusi apa yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu satu, cukup tidur, dua, sarapan yang bergizi, tiga, posisi duduk yang tepat, tiga, empat, minum dan makanan yang menyegarkan, lima, lingkungan yang aman. Kelima, itu jelaskan hambatan dan dukungan yang didapatkan dalam pelaksanaan observasi atau pengamatan langsung. Untuk hambatannya itu waktu yang terbatas. Jika observasi dilakukan dalam waktu yang terbatas, seperti hanya pada jam kuliah atau dengan waktu pengisian kuesioner yang singkat, maka beberapa responden mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan jawaban yang benar-benar mendalam atau reflektif. Untuk dukungannya yaitu keterbukaan responden terhadap topik ketika topik yang diangkat relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Mereka cenderung lebih terbuka dan bersedia untuk berbagi pengalaman mereka. Topik seperti rasa kantuk, manajemen waktu, dan stres adalah masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa, sehingga mereka mungkin lebih berani dan jujur dalam memberikan tanggapan. Untuk rumusan masalahnya yaitu satu, seberapa besar tingkat rasa kantuk yang dialami oleh mahasiswa keperawatan selama perkuliahan berlangsung. Dua, apakah face mist spray berbahan atsiri serai dapur ini efektif dalam mengurangi rasa kantuk pada mahasiswa keperawatan. Selanjutnya akan oleh teman. Baik, selanjutnya itu adalah bab 3, perancangan inovasi. Pengaruh formulasi minyak atsiri serai dapur dalam mengatasi rasa kantuk. Sebuah penelitian menunjukkan bahwasanya penggunaan minyak atsiri dalam berbagai bentuk seperti salep atau minyak pijat dalam penggunaannya ini dapat memberikan efek relaksasi sekaligus menyegarkan bagi tubuh. Efek ini berguna untuk mengatasi rasa ngantuk ringan, terutama bila digunakan dalam bentuk inhalasi ataupun juga minyak aromaterapi. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari inovasi formula face mist spray atsiri serai dapur sebagai penghilang rasa kantuk adalah pertama, untuk meningkatkan kewaspadaan secara alami, kedua, untuk menyediakan alternatif praktis dan aman, ketiga, untuk mengoptimalkan manfaat tanaman lokal, keempat, untuk memberikan efek segar pada kulit. Tujuan tersebut mendasari inovasi ini agar menjadi produk alami, efektif, dan juga praktis yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan juga kenyamanan penggunanya. Selanjutnya yaitu ada terkait dengan manfaat face mist. Manfaatnya dikarenakan face mist ini berbahan minyak atsiri serai atau nama ilmiahnya ini
lemongrass essential oil untuk mengatasi kantuk dan meningkatkan kewaspadaan dapat dijelaskan dari sifat aromaterapinya. Minyak atsiri serai dikenal memiliki aroma segar dan sitrus yang dapat merangsang juga meningkatkan kewaspadaan mental. Penelitian menunjukkan bahwa aroma serai memiliki efek menyegarkan dan mampu mengurangi baik itu kelelahan, meningkatkan fokus, dan juga membangkitkan semangat sehingga bermanfaat dalam mengatasi rasa kantuk dan juga memperbaiki suasana hati. Baik, selanjutnya untuk pengembangan inovasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, D. Pengembangan inovasi. Proses pengembangan face mist spray atsiri serai dapur melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama menginjeksi sampel minyak atsiri serai dapur ke dalam alat GCMS untuk mengidentifikasi senyawa kimia. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit. 2. Memasukkan minyak atsiri serai dapur sebagai bahan aktif ke dalam formulasi face mist spray. 3. Menambahkan gliserin dan PFP 4% ke dalam formulasi face mist spray. 4. Menambahkan aquades atau air matang 100 ml ke dalam formulasi face mist spray. 5. Melakukan pengamatan pada sediaan face mist spray yang dibuat, meliputi pemeriksaan warna, bau, dan bentuk. 6. Mengukur skor kelembapan pada kulit wajah sebelum dan sesudah mengaplikasikan face mist spray. E. Uji evaluasi produk. Hasil uji pada sediaan face mist spray, minyak atsiri serai dapur atau Kimbopogon citratus pada pengujian sebelum dilakukan pengaplikasian sediaan pada wajah, yaitu formulasi 0 memiliki rata-rata 44,9 kurang lebih 4,840, formulasi 1 48 kurang lebih 8,679, formulasi 2 48,5 kurang lebih 6,258, dan formulasi 3 48,4 kurang lebih 6,363. Kemudian setelah dilakukan pengaplikasian sediaan pada wajah dengan cara disemprotkan selama beberapa detik, berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh, formulasi 0 memiliki rata-rata 48,9 kurang lebih 8,319, formulasi 1 51,6 kurang lebih 9, plus 17, formulasi 2,54,9 kurang lebih 7,908, dan formulasi 3 53 kurang lebih 7,039. Evaluasi, face mist atsiri daun serai mendapatkan tanggapan beragam dari penggunanya, dengan sebagian orang menyebutkan bahwa produk ini efektif sekitar 80%, setara 20% merasa hasilnya kurang maksimal. Beberapa pengguna awalnya merasa kurang nyaman dengan aroma khas daun serai ketika pertama kali menyemprotkan face mist ini. Meski demikian, face mist atsiri daun serai masih perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk kulit wajah yang berjerawat. Sebagian orang masih khawatir bahwa produk ini dapat memperburuk kondisi jerawat, namun hingga saat ini efek yang ditimbulkan masih terbilang positif. Berikut untuk hasilnya. 1. Ketika spray diaplikasikan, apakah membantu Anda mengurangi rasa ngantuk di kelas? Jawabannya 100% mengurangi ngantuk. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikannya. Untuk kesimpulannya, inovasi ini berupa semprotan face mist yang mengandung minyak esensial serai dapur, praktis dan efektif untuk mengatasi rasa ngantuk. Semprotan face mist ini didesain untuk memberikan kesegaran instan saat disemprotkan ke wajah. Dengan efek menyegarkan dari minyak atsiri serai dapur, face mist ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan secara instan tanpa efek samping yang berlebihan.
Dan untuk sarannya, saran pengembang singkat yaitu formula untuk kulit berjerawat. Tambahkan bahan antiinflamasi seperti lidah buaya, serta variasi aroma. Tawarkan pilihan aroma lain, misalnya peppermint atau lavender. Lalu untuk uji klinisnya, lakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan efektivitas dan keamanan. Untuk kemasannya ini membuat desain yang mudah dibawa dan ramah lingkungan, serta diversifikasi penggunanya ini menargetkan profesional lain seperti pengemudi dan pekerja kantor. Baik, itu untuk hasil presentasinya dan ini untuk referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.